ini adalah tripod Atanta VD 2600 tadi. Jadi kita akan sedikit tutorial cara penggunaannya, karena ini memang barang yang baru dan kita akan sekalian tutorial untuk penggunaan kamera NX5 di pelayanan multimedia ya. Nah, jadi yang pertama adalah cara memasukkan ke dalam shoe ini. Jadi beda dengan yang sebelumnya itu kan kita tinggal taruh aja kayak gitu, jadi dia kunci. Kalau yang ini harus di slide. Jadi bawahnya plate-nya itu seperti ini. Plate-nya itu seperti ini. Nah, dia harus di slide. Oke? Dia harus di slide ke sini. Jadi kita paskan. Nah, jadi kita slide. Nah, kunciannya di mana? Kunciannya itu ada di sebelah sini. Jadi kunciannya itu ada di bawah sini. Ini ada tulisan lock ya. Di sini ada tulisan lock. Nah, ini untuk kunci supaya tripodnya nggak gerak dan dia steady di sini. Nah, kalau untuk menariknya kembali, lock ini kita putar. Lalu ini bisa ini. Terus ada kunci yang di sebelah sini. Ada kunci ini ditekan baru bisa keluar. Karena kalau ini nggak ditekan, dia nggak akan bisa keluar. Dia nyangkut posisinya. Jadi ini adalah kunci untuk supaya kameranya steady, nggak kemana-mana. Nah, lalu di sini ada lock juga. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk mengeluarkan handle-nya. Jadi handle-nya kan posisi awalnya itu tertutup seperti ini. Kita harus longgarkan, terus kita sesuaikan dengan cara kita memegang handle-nya. Lalu kita kunci kembali. Nah, jadi handle-nya udah siap pegang seperti itu. Nah, lalu untuk fitur-fitur kunci yang lain, di sini itu ada kunci. Nggak terlalu jelas ya. Oke. Di sini itu ada kunci. Kunci ini adalah kuncian tilting. Jadi kalau misalnya kita kunci, dia akan steady di sini. Kita buka, dia baru bisa kita tilting, tilt up atau tilt down. Ya. Kuncian panning di mana? Kuncian panning ada di sini, ada di depan, di bawah sini. Nggak terlalu kelihatan. Di sini. Mungkin di sini lebih kelihatan kali. Kuncian panning itu ada di sini. Di posisi ini. Nah, jadi kalau misalnya ini kita panning, kalau kita kuncinya ke tengah ya, tarik ke tengah. Ini baru dia akan steady. Ya. Jadi kuncian tilting di sebelah kiri tripod. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, kunciannya ada di sebelah sini. Kuncian tilt up dan tilt down-nya. Lalu kuncian ini panning itu ada di depan bagian sini. Oke, nah so far itu aja kalau untuk tripod ini. Jadi jangan sampai kita bingung. Lalu yang berikutnya adalah penggunaan kamera NX5 ini sendiri gitu. Jadi NX5 ini sendiri punya fitur yang keren sebenarnya. Saya record dulu ya untuk kita semua bisa tahu hasilnya. Nah, jadi fitur-fitur apa aja sih yang dipunyai NX5 ini? Jadi
NX5 ini punya banyak input. Input yang pertama itu HDMI. Kalau misalnya ini kita bisa lihat di sini. Di sini itu ada input-inputnya ya. Ada input. Di sini ada inputnya. Di sini bisa untuk monitor audio. Di sini input video. Video ini analog ya, DNC. Di sini SDI, digital. Lalu di sini HDMI. HDMI-nya juga langsung HDMI besar. Di sini itu ada untuk power dan untuk data. Juga mendukung slot memori langsung 2, SD card atau seri M dari memori Sony. Nah, yang perlu kita ketahui, NX5 ini nih kalau untuk pelayanan ya nggak usah yang terlalu ribet. Jadi apa aja yang kita perlu tahu ketika pelayanan menggunakan kamera ini apa? Yang pertama itu adalah NX5 ini punya 3 ring. Ini ring 1, 2, dan 3. Ya, ring 3 ini yang paling kecil, 2 ini yang lumayan medium ukurannya, yang 3 ini yang paling besar, paling luar. Nah, yang pertama ini ringnya adalah ring fokus. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kalau saya putar, kita bisa tentukan fokusnya seperti itu ya. Ring yang kedua adalah zoom. Jadi zoom in dan zoom out-nya. Ring yang ketiga ini adalah f. F ini aperture-nya. Jadi balik lagi soal aperture semakin kecil nilainya, semakin terang gambarnya. Jadi dia bisa sampai 11. Yang paling besar adalah f1,6. Nah, ketiga ini juga didukung sebenarnya di sini di bodinya sendiri. NX5 ini juga punya fitur-fitur di sini. Jadi fokusnya ini bisa di auto atau manual seperti itu. Bentar saya pindahkan dulu. Ya, misalnya ini fokusnya bisa auto, manual, terus ada ND filter. Kalau ND filter ini diaktifkan, dia akan menambah gelap gambarnya. Jadi dia memasukkan filter ke dalamnya. Nah, yang perlu kita tahu apa? Yang perlu kita tahu sebenarnya yang tadi ya, kalau misalnya gain itu ya, sorry bukan gain, iris itu f tadi, f yang semakin kecil angkanya semakin terang gambarnya seperti itu. Lalu ada tombol-tombol lain, misalnya di sini ada gain. Di sini ada gain. Gainnya ini juga menentukan. Jadi misalnya kayak kita pakai gainnya di sini ada 3 ya, L, M, H. Jadi low, medium, high. Jadi semakin tinggi kita pakai, desibelnya semakin naik. Jadi kayak ini contohnya, misalnya 0 desibel. Jadi yang normal itu low 0 desibel.
Jadi kalau medium itu 6 desibel, kalau kita high 15 desibel, dia semakin naik. Jadi gain ini kalau misalnya kita butuh pakai, kita pencet, dia akan keluar pengaturan ininya. Jadi kalau misalnya enggak, kalau pas kosong, ya nggak bisa kita fokuskan dari sini. Nah, lalu cara ngatur gain itu gimana? Di sini tombol-tombol di sini kita ada tombol menu. Di sini ada gain set. Nah, kita bisa tentukan gain set ini kita mau low ini berapa, medium berapa, kalau high-nya berapa. Jadi kita ketika pakai kameranya kita nggak usah set lagi kayak gitu. Jadi ketika kita geser dari sini itu sudah langsung jadi dia 0, 6, 15. Nah, gunakan aja sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya 15 kerasa keterangan, ya turunkan high-nya gitu ya. Nah, terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah white balance. Nah, white balance ini di sini ada ketika kita kalau misalnya klik di sini ya, kita tekan white balance-nya, di layar itu muncul B. Kenapa B? Karena posisi cetekan ya, soketnya itu ada di B. Nah, kita bisa juga setting semua dari sini. Jadi misalnya white balance-nya mau apa kayak gitu, outdoor, indoor, atau manual. Nah, kita biasakan pakai manual. Jadi di sini juga kita pakai ke preset. Jadi A dan B ini kita nggak usah pakai, kita pakai aja ke preset. Kita pakai di menu, lalu white balance presetnya ini manual. Ya, jadi ketika settingan tadi di sini preset, di sini presetnya kita langsung tentukan manual aja. Lalu yang ini nggak usah diganggu karena kita pakai manual, kita langsung ke temperatur aja. Ke temperatur, jadi misalnya kayak semakin kecil dia semakin biru, lalu semakin kita naikkan semakin kuning. Gitu ya. Jadi sesuaikan aja dan samakan dengan kamera lain. Jadi kamera walaupun mungkin mereknya sama, kalau misalnya lensanya beda atau kameranya sama tapi tipenya satu yang lebih baru, itu bisa beda. Jadi sama-sama 4000 tapi gambar yang dihasilkan itu bisa beda. Ada satu yang lebih biru, satu yang mungkin lebih kuning. Kayak gitu. Jadi ditentukan aja. Kalau sudah, ya udah return aja gitu. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah di sini ada shutter speed. Shutter speed ini ketika kita gunakan, kita bisa ganti shutter speednya. Ini bisa kita roll dari sini. Kita mau shutter speednya berapa? Semakin tinggi shutter speed, gambar yang dihasilkan semakin gelap. Ya, tapi biasanya semakin smooth pergerakannya. Nah, untuk produksi sendiri, kita pakainya di 50 atau 60 aja. Jadi lebih aman pakai di 50 supaya menghindari flicker. Oke, nah jadi ini yang paling dasar, yaitu fokusnya juga bisa dibuat auto dan manual ya. Jadi kalau misalnya butuh auto ya pakai auto, kalau manual ya tinggal digeser aja seperti ini. Nah, sisanya adalah tombol-tombol yang memang yang lain ya. Gitu aja. Saya pikir yang paling penting adalah setiap kita bisa ngeset white balance kamera. Jadi saya ulangi lagi ya, white balance-nya jangan diganti-ganti di sini. Ini pakai yang preset. Ini tombolnya di paling bawah, lalu menu di yang pertama.
WB presetnya pastikan manual, lalu di WB temperature setnya kita tentukan dan samain dengan yang kamera lain. Karena kita sekarang sudah streaming, jadi streaming dan kita pakai inputnya itu digital, jadi pastikan di bagian ya record settingnya. Oh ya, karena ini lagi nge-record ya. Record settingnya ini pastikan 1080p, lalu video outnya ini pastikan dia SDI 720p. Karena kita streaming inputnya juga pakai SDI tapi 720p karena kita convert to analog yang ada sistem yang sudah tersistem di gereja. Ya, gitu aja untuk NX5-nya. Jadi supaya teman-teman semua bisa ngerti ya ke depannya kalau misalnya disuruh setting white balance seperti apa ya. Ini saya ulangi lagi sebentar, langsung cepat sini, langsung di WB temperature set, langsung set aja. Jadi warnanya jadinya seperti apa, kayak gitu. Nah, nyeting white balance bagusnya adalah pakai kertas putih dan pastikan warna di kertas itu tetap putih. Ditembak lampu apapun, jadi kalau misalnya warna ketika kita lihat di secara mata langsung itu warnanya kuning, tapi kalau kita setting white balance pastikan dia tetap putih. Jadi warna putih kertas itu tidak berubah ketika ditembak, mungkin lampunya agak kuning kayak gitu, tapi di kamera kita warnanya harus tetap putih. Intinya itu seperti itu.